Bab 238 Surga dan Neraka. Chu Xingguang sama sekali tidak mempercayai kata-kata Xiao Chen. Siapa yang bisa memasukkan tubuh baik dan jahatnya ke surga dan neraka? Sama sekali tidak ada orang yang menakutkan di generasi muda. Kembar takdir, satu baik dan satu jahat, satu tubuh dan dua tubuh, tidak dapat dibunuh atau dimusnahkan. Nak jahat, awan hitam bergulung-gulung, kabut menyelimuti, aura hitam dunia bawah membuat langit menjadi gelap, dan bintang serta bulan tertutup. Harta karun Pluto yang paling berharga, Ditskite, dingin dan tangguh di awan dan kabut, memancarkan kekuatan penghancur yang membuat semua orang yang menyaksikan pertempuran itu merasa ketakutan. Anak yang baik akan bersinar dengan cahaya suci, dan cahaya suci akan menutupi langit dan bumi. Ini akan menjadi seperti dunia surga, penuh kedamaian. Roda harta karun Buddha surgawi digantung di langit di atas kepalanya, menghujani semburan cahaya suci ke segala arah. Generasi muda yang bisa membunuh si kembar takdir belum lahir. Jubah ungu Chu Xingguang berkibar, dan makhluk baik dan jahat seperti dewa, Buddha, dan Shuro datang ke dunia dalam hal momentum dan temperamen telah melampaui kategori manusia. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Bayangan muncul di sekelilingnya, seolah-olah ada gambar yang mengelilinginya, dan seperti 8 jendela dunia yang berbeda. Itu lebih baik daripada berjalan-jalan di taman, berjalan melalui ruang ilusi yang tumpang tindih seperti terbang dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, dia mengubah beberapa arah terus-menerus, seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami, yang membuat semua orang yang melihatnya terpesona, dan bahkan Chu Xingguang mengerutkan kening. Namun, Xiao Chen tidak memilih untuk menyerang untuk saat ini, tetapi terus bergerak di sekitar si kembar. Chu Xingguang mencibir lagi dan berkata dengan suara dingin, "Tidak peduli seberapa cepat kamu melaju, kamu tetap tidak dapat menggoyahkan tubuh abadiku." Dia berteriak, "Roda harta karun Buddha surgawi." Yindu, setelah kekuatan magis si kembar takdir muncul, kemampuannya telah meningkat pesat dalam semua aspek. Meskipun dia hanya berada di puncak kesadaran surga ke-6, itu sudah cukup untuk membunuh penguasa kesadaran surga ke-7 dan bahkan orang kuat dari surga ke-8. Roda harta karun Buddha surgawi bersinar ke segala arah, seperti seorang Buddha yang duduk di langit, mengayunkan kepingan cahaya Buddha, menenggelamkan suatu ruang dalam sekejap, dan kehampaan itu pecah secara diam-diam. Namun, Xiao Chen sudah memiliki kecepatan ekstrim saat ini, bergerak ratusan kaki ke samping dalam sekejap dan menghindar ke sisi lain. Roda harta karun mengikuti seperti bayangan, membelah langit, meninggalkan cahaya ekor yang indah di langit malam, berputar menjauh, cahaya menyilaukan jatuh lagi, seindah ribuan kembang api yang mekar pada saat bersamaan, tapi itu mematikan, bunga kematian, luar biasa setelah kemegahan, itu berarti awal dari pemanenan kehidupan. Xiao Chen tidak ingin mengambil tindakan gegabah dan ingin melanjutkan pengujian. Namun, menghadapi roda harta karun Buddha surgawi yang mendekat, dia memilih serangan balik sementara. Tangan kanannya mengepal dan menghantam langit dengan keras. Gelombang pedang Lingqi tidak lagi mengeluarkan lingkaran kehancuran, tetapi naik ke langit seperti sungai kuning yang berliku 9. Gelombang pedang itu setebal tangki air, berkelok-kelok seperti naga perak. Dia bergegas ke langit dan memukul keras roda Buddha. Dang! Suara memekakkan telinga keluar, gelombang pedang runtuh, dan suara roda harta karun Buddha yang dipukul tidak ada habisnya, berputar-putar di langit dan kemudian menukik ke bawah, membunuh Xiao Chen. Berbeda dengan si kembar takdir, roda Buddha surgawi sepertinya tidak mungkin dipatahkan. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana, seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, menyebabkan hujan meteor di ruang itu.
Xiao Chen masih menguji, dan terus menggunakan kecepatan ekstrim untuk menghindar. Chu Xingguang sepertinya tidak ingin menunda lebih lama lagi, dan anak jahat itu juga mengambil tindakan. Harta karun Pluto menembus kehampaan dan 2 orang terbunuh. Sabit kematian besar itu benar-benar hitam dan menakutkan, cahaya putih dan sangat tajam. Dalam kabut gelap terlihat sangat mempesona. Kabut ajaib melonjak ke langit, menenggelamkan Xiao Chen dalam sekejap. Dang, dang, dang. Xiao Chen membentuk segel singa tak takut di tangannya dan terus meledak, tetapi terus-menerus terlempar ke belakang karena keterkejutan yang tidak dapat ditahan oleh harta karun Pluto. Roda harta karun Buddha Surgawi juga mendekat, dan Xiao Chen tidak bisa menahan serangan ganda itu. Saya harus mengakui bahwa si kembar takdir tidak ada bandingannya dalam pertempuran, dan Chu Xingguang memiliki kekuatan magis yang sedemikian rupa sehingga dia dapat meremehkan generasi muda. 8 dunia ilusi muncul, dan Xiao Chen menerobos celah dari tepi dunia kematian dan bergegas keluar. Apakah kamu kelelahan? Suara dingin Chu Xingguang keluar. Sekarang, melalui beberapa kontak, Xiao Chen memiliki pemahaman tentang si kembar. Kali ini dia siap untuk mengambil tindakan, berteriak, "Zhen Feng, kamu tepat di depanku." Menyatukan tangannya, segel singa yang tak kenal takut terbentuk. Emas Raja Singa muncul di langit, dengan 3 kepala terangkat ke langit dan melolong keras. Suaranya menggemparkan bumi. Cahaya ilahi keemasan menerobos kabut gelap dan menerangi langit gelap. Singa emas yang terwujud tiba-tiba melompat ke depan. Kemudian, Xiao Chen menyatukan tangannya lagi. Segel Raja Fudo Ming telah selesai, Raja-Raja Ming yang besar berdiri di belakangnya, dan telapak tangan sebesar rumah telah menamparkan si kembar takdir, suara gemuruh tidak ada habisnya, dan kehampaan telah hancur. Shen Yun mengambil bentuk segel bunga, dan di tangan hantu besar yang tampak seperti Xiao Chen, sekuntum bunga peri bermekaran, melampaui semua bunga, menutupi bintang dan bulan di langit, dan kelopak bunga yang jernih terpotong, maju, memotong harta karun Buddha di langit. Di atas roda, terdengar semburan suara nyaring. Segel Aquarius sempurna terbentuk, dan vas kristal besar muncul di atas kepala Xiao Chen. Cahaya yang menyala-nyala melonjak dan bergegas menuju takdir si kembar. Terakhir, ada segel abadi ethereal, sinar cahaya terus-menerus tersapu, dan bayangan yang sangat mirip dengan roh Xiao Chen sepenuhnya berubah menjadi cahaya, semuanya mengenai roda Buddha bergejolak. 5 segel utama keluar secara bersamaan, dan momentumnya sangat mengejutkan. Semua penonton terkejut. Namun, si kembar yang ditakdirkan Chu Xingguang benar-benar mengambil alih. Di bawah perlindungan harta karun Pluto dan roda harta karun Buddha Surgawi, si kembar semuanya selamat dan sehat. Namun, ini sudah cukup bagi Xiao Chen. Setelah memblokir harta karun Pluto dan roda harta karun Buddha Surgawi sebentar, dia telah menemukan peluang nyata untuk mengambil tindakan. 10 lapisan penyegelan Yin dan Yang, ini adalah metode penyegelan ajaib di Tanah Suci. Xiao Chen tidak pernah mengungkapkannya, dan sekarang dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Wuji Taixu mengatur Qi, dan Tai Chi Taixu mengatur Qi. Pergerakan dan keheningan Qi menghasilkan Yin dan Yang, dan Yin dan Yang terbagi menjadi langit dan bumi. Belum ada Qi kosmik yang akan terbentuk, namun sudah ada bentuk kosmik yang mengandung Qi. Ilmu yang mempelajari Qi dari bentuknya disebut Yin dan Yang, dan teori Qi disebut Tai Chi. Saat Xiao Chen menggerakkan tangannya, ikan Yin dan Yang muncul, dan diagram Tai Chi dibuat. Dalam sekejap, ia membesar menjadi seukuran rumah, dan cahaya hitam dan putih melesat langsung ke langit. Diagram Tai Chi H. Hitam dan putih, menuju segel putra jahat dari si kembar takdir. Ini adalah anak jahat terkejut, dan sepertinya teringat sesuatu,
dan berkata dengan terkejut, 10 segel yin dan yang. Dia tidak bisa tidak berpikir terlalu banyak, diagram Tai Chi menutupinya langit dan bulan, menyelubunginya. Sanzi membuka segel abadi terakhir, buru-buru bergegas menyelamatkan, dan roda harta karun Buddha surgawi melesat. Tapi Xiao Chen tidak bisa memberinya kesempatan. Tangannya mengguncang gelombang pedang Lingqi, dan dua berkas cahaya seperti naga meliuk-liuk di langit. Sanzi dihancurkan oleh gelombang pedang dalam sekejap, tetapi roda harta karun Buddha surgawi tidak masalah, dia masih bergegas menuju tempat tertutup setelah suara keras. Segel, teriak Xiao Chen, dan akhirnya menyegel putra jahat yang memegang harta karun Pluto ke dalam celah ruang dimensional pada saat roda harta karun Buddha surgawi melaju ke arahnya. Pada saat ini, tubuh abadi anak baik itu ditata ulang, dan roda Buddha di atas kepalanya melesat. Chu Xingguang sangat marah, bahkan tubuh orang baik pun dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Fakta bahwa anak jahat itu disegel seperti ini membuatnya marah. Xiao Chen membuka gerakan yang sangat cepat dari dunia 8 fase, dan melayang seperti makhluk abadi yang terbuang, berkata, "Kubilang aku bisa menyegelmu." Faktanya, apa yang disebut neraka dan surga hanyalah sebuah nama. Sulit untuk mengatakan apakah mereka benar-benar ada di dunia ini. Setelah secara pribadi pergi ke neraka, Xiao Chen memiliki pemahaman baru tentang apa yang disebut surga dan neraka. Legenda belum tentu benar. Menurut spekulasi dia, cukup menyegel anak baik dan anak jahat di ruang berbeda, sehingga mereka kehilangan hubungan antara yin dan yang untuk memberi makan dan beregenerasi. Roda harta karun Buddha surgawi. Chu Xingguang tidak ingin mengatakan apa-apa lagi dan langsung membunuh Xiao Chen. Roda harta karun itu melonjak dengan miliaran sinar cahaya suci. Semua penonton terkejut. Putra si kembar yang jahat itu benar-benar tersegel. Apakah sudah dibunuh? Ribuan orang gelisah dan ribut. Secara khusus, banyak anak dari keluarga bangsawan Hindu sangat gembira. Apakah mitos tidak bisa dihancurkan telah hancur? Anda harus tahu bahwa Chu Xingguang telah terkenal di Yanjing selama bertahun-tahun. Tak seorang pun di generasi muda yang benar-benar bisa membunuh si kembar dan menghancurkan kekuatan magis langka ini. Adipati ketiga kerajaan Dasang bahkan berdiri dan berjalan maju bersama selusin wanita dari Yanjing untuk menyaksikan pertempuran dari depan kerumunan. Mungkin malam ini, mitos tertentu akan dipatahkan, dan si kembar yang tidak bisa dibunuh mungkin dilarang. Danau bulan mendidih. Xiao Chen mengelak dengan kecepatan ekstrim sambil menggunakan gelombang pedang spiritualnya untuk melawan roda harta karun Buddha surgawi. Dia mencari kesempatan dan bersiap untuk mengambil tindakan lagi untuk menyegel putra yang baik. Namun, saat semua orang sedang bersemangat dan berisik, kekosongan di suatu tempat di medan perang telah pecah. Sebuah sabit kematian besar ditebas. Kekosongan itu terbelah, dan anak jahat itu melangkah keluar dengan harta karun Hades di tangannya di sekelilingnya. Roh jahat membubung ke langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chen merasa sangat terkejut, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan terbang ke tepi medan perang. Haha, anak jahat itu tertawa sambil memegang harta karun Pluto, dan berkata, apa yang bisa dilakukan segel belaka terhadapku? Aku berkata bahwa aku tidak bisa dibunuh kecuali aku dilempar ke surga dan neraka. Takdir bersatu, berdiri saling membelakangi, fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh harta karun dunia bawah dan roda harta karun Buddha surgawi membuat semua orang berdebar-debar. Danau bulan yang berisik segera terdiam, dan semua orang terkejut. Si kembar takdir begitu kuat sehingga mereka benar-benar menembu es kehampaan dan kembali dengan tenang. Terutama anak-anak dari beberapa keluarga kerajaan di Hindu merasakan betapa menakutkannya Chu Xingguang, membebani hati mereka seperti gunung besar.
Chu Xingguang pantas menjadi salah satu dari 4 pahlawan Yindu. Bahkan putri ketiga kerajaan Sang Agung tidak bisa menahan nafas seperti ini. Haha, wanita cantik dari Yanjing di sebelahnya terkekeh dan berkata, "Putri, dia sangat mencintaimu. Dia telah mengejarmu selama 3 tahun, dan hari ini dia kembali khusus untukmu. Dasar gadis cerewet." Haha, meskipun wanita-wanita dari Yanjing ini mempunyai pemikiran mereka sendiri, mereka terlihat sangat santai di permukaan. Saat ini, tidak ada yang mengira Xiao Chen bisa menang. Kecuali orang-orang yang ingin dia rekrut yang berharap dia tidak mati, orang-orang lainnya sudah mengira tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Si kembar takdir berdiri saling membelakangi, seperti dewa dan Buddha, seperti Shuro. Mereka begitu luar biasa sehingga banyak orang harus mengakui keagungan dan kekuatan Chu Xingguang saat ini. Xiao Sishui, dengan keahlianmu, aku tidak akan mempersulitmu. Serahkan padaku dan aku akan memaafkanmu atas semua kejahatanmu. Si kembar berbicara pada saat yang sama dan melirik ke segala arah, membuat tidak ada yang berani melihat pada mereka. Xiao Chen berdiri diam di tepi medan perang, tampak berpikir, dan akhirnya berjalan menuju pusat medan perang tanpa suara. "Kamu masih ingin bertarung? Jangan salahkan aku karena kejam." Suara si kembar sangat dingin saat mereka berkata, tidak ada belas kasihan di medan perang. "Sayang sekali orang kuat sepertimu mati seperti ini." Petik 2. Silakan, aku mungkin bukan orang yang kalah. Xiao Chen tenang dan tenang. Kata-kata seperti itu mengejutkan semua orang di luar pengadilan. Apakah dia punya rencana cadangan sekarang? Kecuali keajaiban terjadi, bagaimana mungkin bisa mengalahkan si kembar takdir yang tak terkalahkan? Harta karun Pluto, roda harta karun Buddha surgawi. Suara itu mengguncang langit, dan si kembar takdir berteriak pada saat yang bersamaan sepanjang langit malam untuk waktu yang lama. Rasanya seperti Hades dan Buddha yang datang ke dunia. Secara umum, hal itu dapat menguasai langit dan bumi serta menakuti jiwa orang. Anak jahat itu memegang sabit kematian, dan anak baik itu membawa roda harta karun di kepalanya. Mereka bergegas dalam sekejap. Fluktuasi energi yang mereka bawa ketika mereka bergegas ke arah mereka membuat kehampaan hampir hancur itu. Seolah melebihi kecepatan cahaya, Xiao Chen menghilang dari tempatnya dalam sekejap, berubah menjadi langit dari udara tipis, dan kemudian gambar-gambar yang tidak dapat dipahami muncul di sekitarnya. 8 fase langit, bumi, air, api, guntur, gunung, angin, dan danau terus-menerus muncul di sekitar Xiao Chen. 8 dunia ilusi muncul di 8 arah, dan dia membaca pusat medan gaya. Xiao Chen akhirnya menunjukkan kekuatan magisnya melebihi kecepatan dunia fase 8. Ini adalah kekuatan supernatural yang belum mencapai kondisi sempurna, tetapi dia terpaksa membiarkannya muncul di dunia terlebih dahulu. Xiao Chen memiliki ambisi untuk dunia 8 fase, dan ingin mengembangkannya hingga kondisi tertinggi, memungkinkan itu melampaui reinkarnasi 6 jalur legendaris dengan kekuatan magis yang tak tertandingi. Qian melambangkan surga, Kun melambangkan bumi, Kan melambangkan air, Li melambangkan api, Zhen melambangkan guntur, Gen melambangkan gunung, Sun melambangkan angin, dan Dui melambangkan Se. Merek Bagua telah lama menghilang dari hati Xiao Chen, dan kini hanya tersisa dunia 8 fasenya. Dan ada kekuatan magis. Sihir macam apa ini? Ribuan orang melihat ke atas, dan banyak orang memiliki keraguan di dalam hati mereka. "Aku akan membunuhmu di sini hari ini." Setelah kata-kata Chu Xing selesai, si kembar takdir melonjak ke langit. Sabit kematian dan roda hartaka. Karun Buddha surgawi menghancurkan kehampaan, tiba dalam sekejap. Tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa.
Kali ini Xiao Chen tidak mundur, tapi bergegas maju dengan 8 dunia ilusi. Suara gemuruh terdengar, dan langit bergetar. Kehampaan terus runtuh. 8 dunia ilusi tampak menjadi nyata. Saat bergejolak, kepingan kehampaan hancur. Suara terengah-engah terdengar dari bawah, dan semua orang membuka mata mereka dengan ngeri. Ternyata, itu bukanlah hantu, tapi kekuatan magis yang sangat kuat. Sabit kematian menghantam fase api. Di dunia ilusi itu, api mengerikan segera meledak, menerangi seluruh langit malam. Separuh langit berwarna merah, dan semua kabut tak berujung tersebar. Sabit kematian hitam terus menebas ke dalam, tapi api ilahi tidak pernah padam, dan gelombang api membubung ke langit. Roda harta karun Buddha surgawi memasuki fase guntur. Tiba-tiba, guntur melesat ke langit, dan garis-garis guntur ungu terus menyambar. Roda harta karun Buddha surgawi mengeluarkan suara, dentang, dan serangkaian suara suci muncul sinar perlawanan, 8 fase berputar, dan langit, bumi, air, api, guntur, gunung, angin, dan sungai bergerak bersama. Xiao Chen memimpin dunia Baxiang dan bertarung tanpa henti dengan Chu Xingguang di langit. Cahayanya cemerlang, membuat bintang dan bulan redup, dan seluruh langit bergetar. Xiao Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan bertarung sengit dengan putra baik dan putra jahat yang bergegas mendekat, meskipun sebagian besar kekuatannya mendukung dunia kekuatan magis 8 fase. Namun, nasib kembar, harta karun Pluto dan roda harta karun Buddha surgawi, juga terperangkap di dalam dan berdampak pada dunia 8 fase. Oleh karena itu, pada saat ini, Xiao Chen dan Chu Xingguang seimbang, terjerat seperti 3 sinar cahaya dan bayangan. Anjing laut singa yang tak kenal takut, anjing laut raja yang tak tergoyahkan, anjing laut bunga yang menawan, respon fase yang sempurna, dan anjing laut abadi yang halus. 5 anjing laut utama diambil secara bergantian. Si kembar juga menari dengan liar dan menyerang dengan ganas, dan mereka terus-menerus hancur di langit yang bergetar. Ini seperti Bima Sakti yang jatuh terbalik, seperti lautan luas yang melonjak ke langit. Langit malam seakan mendidih, dan gelombang energi melonjak ke langit yang tak berujung dari waktu ke waktu. Dalam sekejap mata, ratusan ronde telah berlalu. Chu Xingguang dan Xiao Chen masih berimbang, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Kekosongan itu hancur sepotong demi sepotong, dan niat membunuh langsung melonjak ke langit. Bintang-bintang dan bulan tanpa cahaya, dan langit serta bumi sengsara. Semua orang di bawah membuka mulut karena terkejut. Xiao Chen, dengan 8 gulungan, benar-benar memblokir Chu Xingguang, kembaran takdir yang tak kenal takut. Sebenarnya ada orang yang bisa melawan si kembar. Kekuatan magis langka Chu Xingguang akhirnya bertemu lawannya. Dia benar-benar melawan tuan dari 4 elit Hindu. Bosi, Chen Hangjin dan anggota keluarga kerajaan lainnya bahkan lebih bersemangat. Meskipun mereka sangat merasakan bahwa Chu Xingguang sangat kuat, mereka juga merasa bahwa Xiao Chen terlalu menakutkan. Mungkin malam ini benar-benar akan mematahkan mitos tersebut. 300 gerakan, 700 gerakan. Setengah jam berlalu, Xiao Chen dan Chu Xingguang telah bertarung sengit selama putaran yang tak terhitung jumlahnya. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Gelombang pedang konsonan dan fase harta karun yang sempurna di langit terus bergetar. Setelah kehilangan harta karun Pluto dan roda harta karun Buddha, si kembar takdir akhirnya secara bertahap menyerah dan menunjukkan penampilan mereka yang hancur. Dan Xiao Chen juga merasa lelah. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatannya mendukung dunia kekuatan magis 8 fase. Sanzi yang dipenggal, meskipun ia terlahir kembali dengan susah payah, di dunia 8 fase. Yang aneh,
Terlihat jelas bahwa Chu Xingguang sedang berjuang dan kebangkitannya tidak mulus. Bunuh. Dua sinar cahaya keluar dari mata Xiao Chen. Dalam sekejap, dunia kesaktian 8 fase berputar dengan cepat, menjadi semakin jelas, seolah-olah memang ada 8 dunia di dunia. 8 fase berputar, dan langit, bumi, air, api, guntur, gunung, angin, dan sungai bergerak bersamaan. Pada akhirnya, harta karun Pluto didorong ke dalam Zexiang. Itu sama menakutkannya dengan sabit kematian yang tertancap di lumpur. 5 fase air, api, guntur, gunung, dan angin bergerak bersamaan, menjebak roda Buddha. Gunung meruntuhkan kekuatannya, guntur menghancurkan bentuknya, air melarutkan hakikat, api memadamkan ruhnya, dan angin melenyapkan ruhnya. Roda harta karun Buddha surgawi, tiba-tiba runtuh, larut menjadi ketiadaan dalam 5 fase. Penampakan surgawi menguasai surga, teriak Xiao Chen, dan penampakan surgawi meluas dalam sekejap, menyelimuti anak jahat itu, dan langsung menjebaknya. Neraka adalah penguasa bumi, teriak Xiao Chen lagi, dan bumi datang dengan derasnya, memenjarakan Sanzi dalam sekejap, membuatnya sulit untuk bergerak sedikit pun. Dunia 8 fase berputar, dan langit seperti 8 gulungan besar yang menyebar dan bereinkarnasi, benar-benar terpantul antara langit dan bumi. Semua orang di bawah tercengang, terdiam, dan tercengang. 8 gulungan, sebenarnya menjebak si kembar takdir. Pada akhirnya, harta karun Pluto pun dipecah menjadi 5 fase. 5 fase air, api, guntur, gunung, dan angin bergerak bersamaan, gunung-gunung runtuh, guntur menghancurkan bentuknya, api menghancurkan roh, hancur total. Bunuh anak jahat itu. Suara berat Xiao Chen bergema dengan jelas di seluruh langit malam. Gelombang pedang Lingqi berdesir, dan tubuh anak jahat dalam lingkaran kehancuran itu hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kepala yang terangkat di tangan Xiao Chen. Penggal, Zenzi. Gelombang pedang beriak, dan kecuali kepala Sanzi, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan bahkan setetes kabut darah pun tidak bisa tersebar. Ribuan orang di tepi danau bulan tercengang seperti fosil. Si kembar takdir tidak muncul kembali setelah dipenggal. Terjadi keheningan yang mematikan, lalu tiba-tiba terdengar teriakan. Ya Tuhan, Chu Xingguang dipenggal. Si kembar takdir terbunuh. Malam ini, mitos bahwa si kembar tidak dapat dibunuh telah dipatahkan. Teriak, tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa buruknya takdir si kembar, tapi sekarang mereka benar-benar terbunuh. Bahkan 3 pahlawan Hindu lainnya mungkin tidak bisa melakukannya, bukan? Mereka lebih kuat dari Chu Xingguang semata-mata karena mereka dapat menekan mereka dengan kekuatan magis, bukan karena Zenzi dapat membunuh saudara kembar Chu Xingguang. Ini, putri ketiga kerajaan Dasang tidak mengharapkan hasil seperti itu. Chu Xingguang dipenggal. Dia tidak ingin melihat korban jiwa. Di antara selusin wanita cantik dari Hindu, beberapa adalah pengagum 4 pahlawan Yanjing dan tiba-tiba menangis, sementara yang lain memiliki ekspresi rumit dan bahkan lebih bertekad untuk merekrut Xiao Chen. Yan Qingcheng, Qilao, Yu Wenfeng, Huo Niao, Ah Sui, Ah Bing dan yang lainnya tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Nama Xiao Sui terpatri dalam di hati mereka. Xiao Chen yang tinggi dan lurus berdiri di kehampaan sambil memegang 2 kepala yang berdarah, dengan dunia 8 fase berputar di sekelilingnya. Dia benar-benar seperti seorang pejuang penentang surga yang membunuh dewa dan Buddha dalam pikiran. 8 gulungan memudar, dan kekuatan magis dunia 8 fase menghilang. Xiao Chen melemparkan kedua kepala di tangannya ke dalam kehampaan, dan tidak lama kemudian, si kembar Chu Xingguang muncul. Apa yang terjadi? Ya Tuhan,
Apakah si kembar tidak dibunuh dan dilahirkan kembali? Dalam sekejap, danau bulan yang berisik dan gan cepat menjadi tenang, dan semua orang menatap langit dengan gugup. Kamu tidak bisa berbelas kasihan di medan perang. Kamu tidak menghancurkanku pada akhirnya, dan kamu tidak bisa menghancurkanku sekarang. Kata-kata si kembar takdir itu dingin. Aku tidak akan membunuhmu karena kamu memiliki pengalaman hidup yang baik, itu saja. Kata-kata Xiao Chen jelas dan kemampuan membacanya setinggi langit. Arti dari kata-katanya jelas. Alasan untuk tidak membunuh Chu Xingguang adalah karena dia mengkhawatirkan seluruh keluarga kerajaan keluarga Chu di belakangnya. Jika dia hanya mempertimbangkan Chu Xingguang sendiri, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Kamu, Chu Xingguang sangat marah, ini adalah penghinaan. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu 10 kali, 100 kali. Kata-kata Xiao Chen yang dingin dan kejam bergema dengan jelas di langit. Semua orang di bawah mereka menutup mulut karena terkejut dan memperhatikan dua orang di udara dengan tenang. Si kembar sangat marah dan bergegas maju pada saat yang sama, tetapi dalam sekejap dunia kekuatan supernatural 8 fase muncul. Putra yang baik disapu oleh Xiao Chen dengan segel Raja Fudoming, sementara putra jahat terjebak di dalamnya fase bumi olehnya. Tanpa jejak apapun, dia menghancurkan tubuhnya dengan gelombang pedangnya, hanya menyisakan kepalanya. Kamu menang. Sanzi tampak sedikit lemah. Setelah terbunuh sekali, bahkan roda harta karun Buddha Surgawi dan harta karun Pluto tidak dapat terwujud dalam waktu singkat dunia kekuatan gaib 8 fase. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar dikalahkan. Suasana di bawah mendidih. Chu Xingguang sebenarnya mengakui kekalahannya secara langsung. Ini jelas merupakan berita yang sensasional, dan saya yakin itu akan menyebar ke seluruh Yindu dalam semalam. Xiao Sishui ditakdirkan untuk menjadi terkenal di ibu kota kekaisaran Sang dalam semalam. Jangan khawatir, semua pria di kerajaan Sang Agungku adalah pahlawan. Keluarga Chu kami tidak akan mempersulitmu karena masalah ini, dan aku tidak akan membalas dendam padamu. Jika kamu, kata Chu Xing dengan nada berlebihan bahwa jika Anda mengikuti saya, tapi tidak peduli apa yang saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya hanya dikalahkan. Aku tidak membunuhmu, bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak ingin menimbulkan masalah. Xiao Chen berdiri diam di kehampaan, memandang orang baik itu dan berkata, aku akan menyegelmu sebagai orang jahat tubuh selama 3 hari untuk memberimu pelajaran. Banyak orang tercengang. Xiao Chen ini benar-benar kuat. Dia mengambil kepala putra jahat Chu Xingguang dan mengancam akan menyegelnya selama 3 hari. Dia sangat terhormat. Jangan membunuh karena tidak ingin menimbulkan masalah, bukan karena takut. Dengan cara ini, interpretasi yang benar diperoleh. Karena itu, Xiao Chen berjalan dengan mudah di dunia 8 fase seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman, tetapi dia secepat pandangan sekilas, seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui ruang angkasa bising. Chu Xingguang mengangguk tanpa suara dan terbang ke tanah. Tetapi pada saat ini, lebih dari selusin sosok terbang dan mengejar Xiao Chen. Jaga kepala pangeran cilik, tetap di sini. ... Bagaimana mereka bisa mengejar kecepatan para pejuang spiritual ini? Tapi Xiao Chen berhenti, menatap mereka dengan acuh tak acuh dan berkata, siapa yang bisa menghentikanku? Matilah orang gila itu. Chu Xingguang Shanzi ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Pedang Lingqi berdesir, dan lebih dari selusin orang memuntahkan darah dan terbang dalam sekejap. Namun, Xiao Chen tidak ingin melakukan kejahatan lagi. Melihat betapa setianya selusin orang ini, dia tidak mengambil nyawa mereka, tetapi hanya melukai mereka. Jadi, sambil mendengus dingin,
Xiao Chen naik ke langit lagi. Tunggu sebentar, teriak putri ketiga kerajaan Dasang. Wakil Komandan Mat. Penjaga di sampingnya langsung memimpin beberapa ahli mantra dan pejuang spiritual untuk naik ke langit dan mengejar Xiao Chen. Sang putri memerintahkanmu untuk turun. Xiao Chen mengabaikan wakil komandan penjaga yang mendominasi dan terbang langsung ke kejauhan. Namun tiba-tiba ia dicegat. Ternyata wakil komandan pengawal sudah bersiap dan sudah mengerahkan tenaga untuk mencegat. Silakan kembali. Wakil komandan penjaga mencibir sambil memegang pisau. Jika aku ingin pergi, siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku? Ambillah. Teriak komandan penjaga. Semua orang bergegas maju bersama. Di kejauhan, putri ketiga kerajaan Sang Agung sangat marah dan ingin segera membunuh wakil komandan penjaga. Pria sombong ini telah menyarankan untuk mengambil tindakan terhadap pedang iblis Dugus sebelumnya, tetapi dimarahi oleh putri ketiga lagi, yang membuat putri ketiga sangat marah. Apa yang dia khawatirkan akhirnya terjadi. Xiao Chen paling membenci orang-orang seperti ini. Dia hanya meninggalkan satu kalimat, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Gelombang pedang Lingqi diluncurkan, itu pasti skill serangan yang paling menakutkan. Pertama, si kembar abadi bukan karena serangan gelombang pedang tidak cukup kuat, tapi karena si kembar terlalu abnormal dan bisa beregenerasi. Orang-orang di depan mereka tidak memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Lingkaran kehancuran dengan radius lebih dari 100 meter muncul, dan gelombang pedang yang menakutkan menyebar. Engah, engah, titik. Darah berceceran di langit, dan lebih dari selusin orang hancur berkeping-keping. Semua orang di Danau Bulan berseru kaget. Xiao Chen terbang. Wakil komandan penjaga tiba-tiba menjadi pucat dan berkata dengan marah, beraninya kamu menyerang penjaga putri. Yutong, jika kamu tidak dapat mengundangku kembali, tunggu saja hukumannya, datang dari bawah. Bab 239 Suasana Hati. Berita bahwa Xiao Sishui mengalahkan Chu Xingkuang, salah satu dari 4 pahlawan kota Yin, seperti angin kencang, menyapu seluruh ibu kota kekaisaran Sang dalam semalam. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang sensasional. 4 pahlawan Hindu hampir tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Mereka telah terkenal di ibu kota kerajaan Sang Agung selama beberapa tahun. Generasi yang lebih tua dari mereka mungkin tidak mampu bersaing dengan mereka. Istana Pertarungan Binatang, Kota Perjudian, Ikan Tenggelam dan Istana Loyan, Bulan Penutupan dan Istana Bunga Pemalu, semua pembudidaya membicarakan masalah ini, dan Xiao Piansui, seorang pembudidaya biasa di luar negeri, menjadi terkenal di ibu kota Yin dalam semalam. Terutama kaum muda dan parubaya dari keluarga bangsawan besar memberikan perhatian khusus pada masalah ini setelah menerima berita tersebut. Chu Xingkuang adalah sosok generasi muda yang luar biasa. Si kembar takdir dikatakan abadi. Harta karun Pluto dan roda harta karun Buddha surgawi muncul bersamaan. Mereka cukup meremehkan generasi muda. Berapa banyak orang yang bisa bersaing dengan mereka? Namun, mereka dikalahkan oleh orang luar negeri kultivator biasa yang tiba-tiba muncul. Untuk menemukan kultivator biasa itu, mari kita lihat apakah kita dapat memenangkan Xiao Sishui untuk kita gunakan. Setelah menerima laporan, banyak keluarga telah mengeluarkan perintah dengan arti yang sama. Pria muda dan berkuasa, puluhan atau ratusan tahun kemudian, dia pasti akan menjadi master top yang bisa mengejutkan satu pihak. Jika dia dilatih dengan baik, sangat mungkin untuk menyapu rekan-rekan terkuat di dunia. Bagaimana mungkin keluarga besar bangsawan tidak merekrut mereka? Dunia kekuatan magis 8 fase pertama kali diperlihatkan kepada dunia, dan segera menjadi terkenal. Selain itu,
Xiao Chen mahir dalam segel singa tak takut, segel Raja Fudo Ming, segel Verve Nianhua, segel Vas sempurna, dan segel abadi ethereal, menjadikan asal-usulnya sangat misterius dunia. Ada juga gelombang pedang Lingqi yang sangat mematikan, yang pernah mengejutkan dunia di era tertentu. Ditambah dengan 10 tingkat keterampilan ilahi Yin dan Yang, semua ini sepertinya menunjukkan asal-usul Xiao Chen tidaklah sederhana beberapa ahli abadi. Jika tidak, bagaimana mereka bisa mempelajari keterampilan yang telah lama hilang ini? Pada malam ini, seluruh kota Yin sedang gempar. Baik itu kota perjudian atau tempat romantis, banyak pembudidaya yang membicarakannya. Dan malam ini, semua orang juga mengetahui satu hal. Yan Lingkong, salah satu dari 4 pahlawan Yindu, akan kembali ke Yindu dalam 3 hari. Pesan penting yang diterima Chu Xingguang selama perang dikirim oleh Yan Lingkong. Berita ini membuat semua orang menantikannya. Chu Xingguang, salah satu dari 4 pahlawan, akan dikalahkan. Ini bukan balas dendam untuknya, tapi dia harus mendapatkan kembali wajahnya. Lagi pula, keempat pahlawan itu memiliki semangat yang sama dan berteman baik. Sekarang Yan Lingkong sudah kembali, bagaimana dia bisa berdiam diri? Dengan begini, hari-hari selanjutnya di Yindu pasti akan sangat seru. Selain itu, ada berita lain yang hanya diketahui oleh anak-anak dari keluarga bangsawan. Seekor harimau kuat dari keluarga Hu, keluarga kuat di dunia tengah, berada di ibu kota kerajaan sang besar. Harimau kecil dibunuh. Saya yakin, harimau kuat dari keluarga Hu yang selama ini terkenal melindungi kekurangannya mungkin tidak akan bisa duduk diam. Malam ini ditakdirkan membuat banyak orang tidak bisa tidur, karena hari-hari berikutnya akan lebih seru. Di tepi danau bulan, suasana menjadi sunyi, semua orang sudah lama berada di sana, dan hari sudah larut malam. Cahaya bulan yang terang menyinari, dan danau bulan, sebening permata, mengalir dengan cahaya lembut seperti permata besar yang bersinar. Ditambah dengan cahaya bulan seperti gelombang air, tempat itu tampak diselimuti lapisan tipis asapnya seindah negeri dongeng. Sebuah perahu kecil berlayar perlahan di danau bulan, menimbulkan riak dan memecah terang bulan di air menjadi potongan-potongan batu giok. Xiao Chen sedang duduk sendirian di haluan perahu kecil, minum anggur di bulan. Tidak ada kegembiraan atas kemenangan dalam pertempuran, tetapi hanya kehampaan yang dalam. Sementara di luar berisik dan mendidih, dia berkeliaran sendirian di bulan danau. Memang ada luapan gairah saat perang. Saat itu, ia penuh energi dan mengabdikan dirinya sepenuh hati pada duel penuh gairah dengan api kehidupan yang membara, membiarkan bunga kehidupan bermekaran di puncak duel antara hidup dan mati. Dia merasakan arti sebenarnya dari hidup dan mati, merasakan gairah yang menggebu-gebu. Namun setelah semua kemakmuran, ketika gairah berangsur-angsur memudar, ketika darah berangsur-angsur mendingin, ia merasakan kelelahan dan kehampaan yang tak terhingga. Ada banyak kebisingan dan kegembiraan di luar, tapi dia sendirian saat ini. Meski seluruh dunia bersorak untuknya, hal itu tidak bisa menghentikan kesepian satu orang saat ini. Dia sudah punya nama, keuntungan ada di ujung jarinya. Tapi, semua makhluk hidup berisik dan satu pikiran kesepian. Bersandar di sisi perahu, memegang bejana anggur perunggu, dan minum ke arah bulan, wajah Xiao Chen penuh dengan kesepian dan kesepian. Dia sudah sedikit mabuk, dan menghadapi cahaya bulan yang kabur, dia merasa tersesat. Apa arti keabadian? Keabadian dan kehidupan kekal di dunia ini mungkin bukan berkah. Dalam tahun-tahun keabadian yang panjang, seseorang mungkin menghadapi rasa dingin dan kesepian yang tiada akhir. Mungkin, mencapai keabadian sebelum usia 40 dan pulang, adalah satu-satunya motivasi baginya untuk terus maju.
Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, orang tua Anda, yang memiliki rambut dan akar putih, tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Bahkan jika Anda kembali ke dunia 20 tahun kemudian, apakah Anda masih dapat melihat mereka? Ada juga gadis yang pernah hidup di dunia ini. Dia akan menjadi milik siapa 20 tahun kemudian. Saya menghabiskan masa muda saya untuk berlatih, tetapi saya tidak dapat melihat masa depan atau hasilnya. Apakah itu sepadan? Xiao Chen terdiam, memandangi bulan yang cerah sendirian. Tiba-tiba dia merasa sangat lelah, seolah ada belenggu yang tak terlihat, menguncinya dengan kuat. Bagaimana kalau kembali, memikirkan apa yang akan terjadi 20 tahun kemudian, dia tiba-tiba merasa keyakinannya telah runtuh. Segala sesuatu yang telah dia kerjakan dengan keras sia-sia, harapannya telah hancur, dan dia akan dihadapkan pada bagian-bagian yang menyedihkan. Pada akhirnya apakah Anda ingin melanjutkan? Mabuk. Xiao Chen memang mabuk. Pikiran terganggu dan pikiran mengembara. Imobilitas praktisi hilang pada saat ini. Dia sebenarnya mulai ragu apakah latihannya bermakna. Keabadian. Hiduplah selama langit dan bumi bersinar secerah matahari dan bulan. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah menjadi tua atau mati, memandang rendah semua makhluk hidup. Tapi apa lagi yang bisa terjadi? Hati surga tidak dapat diprediksi, dan cinta keabadian bagaikan embun beku. Rasa dingin dan kesepian selalu menyertai. Apakah ini hasil akhirnya? Dunia fana begitu menawan dan dunia sangat marah. Jadi, apakah ada gunanya mengejar keabadian? Mungkin yang terbaik adalah menjalani hidup ini dengan sederhana dan bahagia seperti orang biasa. Terlepas dari runtuhnya surga dan kekacauan neraka, kematian leluhurnya dan kekacauan para dewa pemberontaknya, saya bebas di dunia duniawi ini sudah cukup. Di danau bulan, Xiao Chen memandangi bulan yang cerah sendirian. Di paruh kedua malam, tempat itu tampak sangat sepi dan sangat sunyi. Dalam keadaan mengantuk, perahu itu bergerak mengikuti Om. Entah kapan, Xiao Chen sepertinya sudah bangun tapi tiba-tiba mendengar semburan suara nyaring, pedang saling beradu, suara itu mengguncang dunia. Melihat ke atas, ada seorang wanita di atas ombak air di depannya, terbang di udara. Meski posturnya anggun, aura pembunuhnya melesat langsung ke langit. Debu merah membubung, rambut hitam berantakan, dan pisau panjang di tangan menggerakkan manusia di langit. Matanya dipenuhi listrik dingin, hatinya lebih kuat dari besi, dan bilahnya bergetar ribuan mil jauhnya. Petik 2. Manisnya tapi setiap kata dari lagu itu seperti palu yang menghantam hati, membumbung tinggi antara langit dan bumi. Biarkan Xiao Chen bangun dalam sekejap. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sepertinya telah melihat pemandangan pedang perkasa dan negara perkasa. Dia dipenuhi dengan kebencian terhadap pedang, dan darah dingin di hatinya tiba-tiba mulai membara. Angin bertiup di langit, bumi bergetar, dan ada jutaan prajurit surgawi di dadaku. Aku menelan gunung dan sungai dengan amarahku, dan ambisiku sekuat matahari dan bulan. Aku berani melakukannya langit dan bumi kacau balau. Xiao Chen merasa seperti disambar petir, dan darahnya langsung mendidih. Merasakan lagunya, melonjak dalam sekejap. Ambisi Ling Yun sepertinya mampu mengguncang leluhur, dewa di dunia. Nyanyian yang terputus-putus itu sepertinya menyulut perjuangan Xiao Chen, membuatnya kembali kebingungan. Ini adalah lagu perang milik seorang pria, dan itu membuatnya bergairah untuk sementara waktu. Liriknya tidak terlalu bagus, tetapi konsepsi artistiknya membuat darahnya mendidih dan kewarasannya pulih sepenuhnya. Hidup itu ibarat sebuah lagu, ketika manusia lahir di dunia ini, bagaimana bisa ia ragu dan bingung? Ia harus membiarkan bunga kehidupan mekar, penuh semangat juang,
berdiri gagah di antara langit dan bumi, dan membiarkan hidup ini terjadi penuh dengan warna-warni yang indah. Apapun yang terjadi ke depannya, apapun hasilnya, yang penting kamu sudah berusaha keras. Hati Xiao Chen sebagai seorang kultivator menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Ia akan terus bergerak maju dengan arah yang sama, konsisten dan gigih. Setiap orang seperti ini, tidak mungkin menjadi sederhana dan murni. Karakter setiap orang itu kompleks, dan hal yang sama berlaku untuk Xiao Chen setelah beberapa saat kesepian. Dia akan penuh gairah dan bersinar dengan kepercayaan diri dan motivasi yang lebih kuat. Lagu itu memudar, dan keindahan seperti mimpi telah menghilang di atas danau bulan. King Qing, apakah itu King Qing? Teriak Xiao Chen, dan dunia 8 fase muncul, dengan kecepatan yang sangat cepat, bergegas menuju langit berkabut, tetapi langit yang dingin kosong, tidak ada apa-apa, hanya cahaya bulan dan cahaya bintang sedang terjatuh. Setelah pertempuran pertama, ada begitu banyak pikiran jahat sehingga saya hampir menghancurkan hati Tao saya. Itu sangat berbahaya. Membaca haluan kapal, menatap langit berbintang, dengan mata tegas dan kemauan besi, Xiao Chen merasa penuh energi, dan budidayanya telah mencapai puncak kesadaran surga ke-6, seolah-olah dia akan menerobos ke dalam surga kesadaran ke-7 kapan saja. Memurnikan hati seseorang di dunia fana benar-benar merupakan jalan yang jelas. Xiao Chen merasa sangat dalam dan memutuskan untuk lebih aktif di dunia fana ini. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, Xiao Chen melemparkan kepala anak jahat itu ke danau bulan. Tubuh jahat Chu Xingguang muncul dalam sekejap dan terbang menuju Xiao Chen. Meskipun 3 hari singkat, itu sudah cukup bagi Xiao Chen untuk menjadi selebriti terkenal di kalangan kultivator muda di ibu kota Yin. Tubuh jahat Chu Xingguang benar-benar terperangkap selama 3 hari. Sementara semua orang terkejut, mereka juga harus mengagumi metode dan keberanian Xiao Chen. Sungguh luar biasa berani menekan seorang pangeran muda. Setelah 3 hari pencerahan yang tenang di danau bulan, kondisi pikiran Xiao Chen mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, dan kesadaran spiritualnya telah menembus kesadaran tingkat ke-7 sebelum tubuh fisiknya melompat ke langit. Perahu menghilang di belakangnya. Dengan kecepatan 8 fase, Xiao Chen muncul di jalanan Hindu dalam sekejap adalah keadaan pikiran. 3 hari terasa seperti menjentikkan jari. Raja Sang pada generasi tertentu memiliki berbagai pertimbangan dalam memindahkan ibu kota ke Yin. Selain trade-off strategis dan ekonomi, yang lebih penting adalah karena beberapa rahasia kuno. Menurut legenda, Fuxi dan beberapa dewa leluhur lainnya hidup mengasingkan diri di Yin selama jangka waktu tertentu di masa lalu, meninggalkan peninggalan yang tak terhapuskan di sini. Dikatakan bahwa ini adalah tempat harta karun tertinggi, atau mungkin tempat pemakaman para dewa, dengan aura naga surgawi yang tertinggal di atas dan pembuluh darah dewa naga duniawi yang bercokol di bawah. Xiao Chen tidak berencana meninggalkan Hindu dalam waktu singkat. Dia telah mengunjungi reruntuhan Fuxi, dan dia juga ingin mengunjungi tempat lain di mana para dewa dimakamkan. Tanpa disadari, Xiao Chen datang ke menara Wang Yue lagi, dan tertawa terbahak-bahak. Kebiasaan manusia memang buruk. Dia hanya datang ke sini 2 kali, dan dia datang ke sini lagi tanpa tujuan. Sekarang kita sudah di sini, tidak ada alasan untuk tidak naik. Saat dia naik ke lantai 9, Xiao Chen menyadari bahwa Xiao Sui sekarang dianggap sebagai selebriti, dan sepertinya agak tidak pantas untuk tampil seperti ini. Namun, sudah terlambat, semua mata tertuju padanya, dan lantai 9, yang awalnya penuh dengan diskusi tingkat tinggi, tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Segera setelah itu, salam hangat terdengar. Saudara Xiao, silakan datang ke sini. Saudara siswi telah bertemu,
silakan datang ke sini. Sekelompok murid dari keluarga bangsawan mengepung mereka dalam sekejap, dan banyak dari mereka yang mencoba merekrut dia adalah seorang teman, dan setelah mencari selama beberapa hari, dia tidak dapat ditemukan. Tiba-tiba, dia melihat bagaimana dia tidak bisa dekat dengannya. Inilah master yang mengalahkan Chu Xingguang. Membunuh si kembar takdir di dunia 8 fase memiliki potensi tak terbatas dan layak untuk ditarik oleh keluarga besar. Mereka masih orang yang sama. Xiao Chen melihat Yin Feng, Bo Xi, Chen Hangjin dan lainnya lagi, serta Yan Qingcheng, Qilao, Ah Bing, Ah Sui, Huo Niao dan lainnya di kamar pribadi tertentu. Namun, hari ini berbeda dengan masa lalu, anak-anak dari keluarga bangsawan Hindu tidak lagi sombong, dan mereka tidak lagi mengincar orang-orang kuat dari luar Tiongkok Hindu, dan kemudian Xiao Chen yang agung kekalahan Chu Xingguang, salah satu dari 4 pahlawan Hindu, benar-benar menghancurkan mentalitas arogan anak-anak keluarga Hindu. Xiao Suis Hui, kemarilah. Pintu kamar pribadi dibuka, dan pedang iblis Dugu berdiri bersandar di pintu dengan pedang besi di punggungnya. Xiao Chen tersenyum pada semua orang dan memegang tangannya, melangkah menuju pedang iblis Dugu, dan masuk ke kamar pribadi bersamanya. Ada keributan di lantai 9. Pedang iblis Dugu juga menjadi target yang dicari dan dibujuk semua orang. Tanpa diduga, dia juga berada di menara Wang Yue pikiran mereka. Pintu kamar pribadi lainnya juga ditutup saat ini. Yan Lingkong, salah satu dari 4 pahlawan Hindu, tersenyum liar pada Chu Xing dan bertanya, apakah dia, orang yang dapat membunuh kembaran takdirmu? Lingkong, dengan sosok langsing, alis pedang dan mata berbintang, sangat tampan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia pastilah seorang gadis pembunuh, sejenis pria heroik dengan penampilan fisik dan temperamen. Aura pembunuh yang unik dari seorang prajurit sangat jelas terlihat, dan matanya tajam dan tak tertandingi. Itu dia. Chu Xingguang mengangguk dan berkata, saya ingin menyeretnya menjadi tentara, bagaimana menurut Anda? Jika dia bersedia, saja. Yan Lingkong mengocok anggur emas di gelas anggur dan berkata, saya hanya takut dia begitu keren dan tidak ingin pergi ke medan perang. Chu Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau tidak, saya pikir dia sedang menjalani pelatihan kultivasi, dan menyeretnya ke medan perang mungkin berhasil. Baginya, itu pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan 1.000.000 orang, bertempur di medan perang, dengan pedang dan darah asli, sangat cocok untuknya. Petik 2. Bagaimana kalau aku kalahkan kesombongannya dulu? Mata Yan Lingkong berbinar, cahaya yang tajam. Haha, Chu Xing tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku khawatir kamu akan dipenggal seperti aku. Aku belum pernah melihat kesombongan darinya, tapi kesombongan itu ada. Jika kamu memaksaku, itu hanya akan membangkitkan gairahnya. Kalau tidak suka, lebih baik ikut saja. Yan Lingkong sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, saya dengar ada harimau yang kuat juga di Anjing. Petik 2. Tas lain sementara itu, Yu Wenfeng, Dugu Jianmo, dan Xiao Chen minum tanpa suara, lalu pintu dibuka, dan Yan Qingcheng, Qilao, Ah Bing, Ah Sui, dan Huo Niao masuk. Kecuali 3 orang dari Xinjiang, beberapa orang dari Nanhuang berkumpul lagi, dan Xiao Chen merasa sangat berbeda. Setelah hening sejenak, semua orang mulai mengobrol, dan bahkan pedang iblis Dugu yang pendiam tidak lagi ragu untuk berbicara. Yan Qingcheng bertanya, kemana kamu akan pergi, pedang iblis Dugu? Aku melakukan perjalanan ke ujung dunia dengan pedangku. Aku hanya mengolah pedangku dalam kehidupan ini, dan tidak ada hal lain yang ditakdirkan untukku. Bagaimana denganmu? Aku hanya pecundang.
Aku akan pergi jauh ke perbatasan barat daya dan memasuki gunung suci suku binatang untuk mencari jiwa Raja Binatang Purba. Sepertinya aku akan kembali ke Yindu, akan membuat sumpah. Xiao Chen masih bersimpati pada Yuan Feng. Dia awalnya adalah orang yang kuat, tetapi dia adalah sosok yang tragis. Dia hanya bisa menghiburnya dengan kata-kata, menderita beberapa kegagalan awal bukanlah hal yang buruk. Menghadapi matahari, bayangan ada di belakangmu. Terima kasih. Tidak perlu bertanya padaku. Melihat Yan Qingcheng hendak berbicara, Kilau berkata pada dirinya sendiri, benua panjang umur sangat luas, dengan ratusan ras, termasuk ras prajurit kuno yang sebanding dengan dewa, dan keindahan yang indah, hanya itu aku akan meninggalkan jejak kakiku dan melakukan perjalanan melintasi ribuan gunung dan sungai. Petik 2. Kemana saudara Xiao akan pergi? Yan Qingcheng bertanya. Aku akan memurnikan hatiku di dunia manusia. Ah Bing, Ah Sui, dan Huo Niao juga mengungkapkan rencana masa depan mereka. Kamar pribadi menjadi sunyi untuk beberapa saat, dan menjadi sangat sunyi untuk beberapa saat. Semua orang tahu bahwa pertemuan hari ini mungkin tidak akan bertemu lagi selama beberapa dekade atau bahkan seumur hidup. Ini mungkin yang terakhir kalinya. Setiap orang memiliki masa depannya sendiri dan akan memasuki dunianya sendiri di kejauhan. Ruangan itu dipenuhi dengan suasana perpisahan yang agak menyedihkan. Bab 240 berarti, elang muda suatu hari nanti akan melebarkan sayapnya dan terbang ke dunianya sendiri, jauh dari orang tua dan kerabatnya. Sejak saat itu, elang yang sendirian terbang ke angkasa dan membubung ke kejauhan. Orang akan selalu tumbuh dewasa, dan setiap orang memiliki jalannya masing-masing yang berbeda. Demi cita-cita dan masa depan, mereka akan menerobos ke dunianya sendiri. Sebagai seorang kultivator, usia 23 atau 4 tahun adalah saat Anda memasuki masa keemasan Anda. Anda tidak ragu untuk berangkat ke luar negeri, hanya untuk mengasah diri, menjadikan diri Anda lebih kuat, menjalani transformasi tubuh 2 tingkat, dan semangat, dan mencapai sublimasi diri. Mungkin, saya akan tinggal di Kekaisaran Dasang untuk waktu yang lama. 3 tahun lalu, putri ketiga kerajaan Dasang secara pribadi menghadiri kompetisi pertarungan binatang di kota Kaisar Surgawi Hutan Belantara Selatan. Saya telah mengenalnya sejak saat itu, tapi aku tidak tahu dia adalah seorang putri. Saat aku datang ke Yindu kali ini, dia mengundangku untuk tinggal selama beberapa bulan. Yan Qingcheng, dengan kulitnya sehalus krim dan matanya seperti air musim gugur, berkata dengan sedikit emosi, saya tidak tahu tentang kita. Akankah ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan? Ya. Sulit untuk mengatakannya, karena benua panjang umur sangat besar, dan siapa yang dapat menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan di sana. Jalan budidaya, perhentian pertamaku adalah Kekaisaran Sang Agung. Kilau ingin belajar bagaimana menjadi seorang penyair dan melakukan perjalanan keliling dunia. Dia berkata, Kekaisaran Sang Agung adalah salah satu dari 5 penguasa dan menempati 16% dari seluruh negeri, wilayahku. Kupikir aku mungkin akan tinggal di kerajaan Sang untuk waktu yang lama. Kami juga, Ah Sui, Ah Bing, dan Huo Niao mengangguk pada saat yang bersamaan. Aku akan berjalan-jalan di sekitar Dasang, kata pedang iblis Dugu, lalu dia menghadap Xiao Chen dan berkata, sudah waktunya kamu pergi, Xiao Sui. Ada harimau yang kuat di keluarga Hu di Hindu. Saya sudah mengetahuinya. Ketika saya pergi ke Menara Wang Yue, saya mendengar orang-orang membicarakannya. Xiao Chen minum secangkir sendirian dan berkata, jadi bagaimana jika Zhuang Hu berani datang kepadaku? Kali ini kita akan mengambilnya, kepalanya. Setelah mendengar ini,
semua orang di ruang pribadi mengubah ekspresi mereka. Pedang Iblis Dugu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Pria tampan berambut biru kilau tampak sedikit serius dan berkata, "Saya mendengar bahwa orang itu mungkin telah memasuki alam setengah dewa. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan magis yang langka, jika alamnya terlalu berbeda, tidak mungkin menjadi milik orang itu, lawan." Yu Wenfeng mengangguk dan berkata, "Lebih baik mundur untuk saat ini. Orang-orang dari keluarga Hu sangat beracun. Xiao Chen 3 tahun lalu adalah pelajaran dari masa lalu." Mendengar kata Xiao Chen, Yan Qingcheng merasa agak tidak wajar dan memikirkannya lagi. "Tidak masalah, itu sudah cukup bagiku dan Dugu Sword Demon untuk bergabung. Kalian berdua bergabung." Bahkan pedang iblis Dugu sendiri tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengatakan ini. "Kenapa? Ini semua masalah yang kamu timbulkan untukku. Bagaimana kamu bisa menyingkirkannya begitu saja?" Xiao Chen memandang Dugu Sword Demon sambil tersenyum. "Oke, aku tidak akan meninggalkan Yindu selama sebulan." Dugu Sword Demon setuju tanpa ragu-ragu. Yu Wenfeng dan yang lainnya juga bertanya, "Apakah kamu memerlukan bantuan?" Xiao Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kita berdua seharusnya bisa melakukannya. Bunuh dia sebelum pergi." Bagi seorang demigod, itu cerita yang bagus. Xiao Chen berkata, "Kalian semua adalah orang-orang yang memiliki koneksi yang baik, tidak seperti aku dan pedang Iblis Dugu, yang sendirian. Setelah semuanya selesai, pergilah dan sembunyikan tubuh dan namamu. Jangan tinggalkan jejak selama ribuan mil." "Haha, tidak masalah. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi." Karena kejadian ini, sedikit kesedihan karena perpisahan langsung hilang. Tidak ada perjamuan yang berlangsung selamanya. Pada akhirnya, semua orang sedikit mabuk. Bahkan dua wanita cantik, Yan Qingcheng dan Abing, memiliki wajah cantik dan mata berair besar, seolah-olah ada gelombang air yang mengalir atau kabut di sekeliling mereka. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat semua orang membuka pintu, mereka tercengang ketika keluar dari kamar pribadi. Tangga menuju ke bawah penuh dengan orang waktu yang lama. Xiao Chen bahkan melihat Chu Xingguang di belakang kerumunan, pemuda luar biasa dengan kekuatan magis langka dari Destiny Twins. Dan di sampingnya, seorang pemuda tampan yang kekuatannya tidak terlihat oleh orang lain berdiri berdampingan dengannya. "Saudara Xiao, ayo kita berjalan pelan-pelan. Mari kita bicara seperti ini." Bo Si datang. "Saudara Dugu, sudah takdir kita bertemu satu sama lain. Silakan datang ke sini." Chen Hanjin berjalan mendekat. "Nona Qingcheng dan Nona Abing benar-benar abadi yang telah datang ke dunia ini. Silakan duduk di sini." Yin Feng juga menyapa dengan hangat. Sekelompok orang berkumpul, jelas ingin mempertahankan Xiao Chen dan yang lainnya. "Haha," Chu Xing tertawa terbahak-bahak, dan dia dan Yan Lingkong berkerumun ke depan. Kecuali beberapa keluarga kerajaan, anak-anak lain dari keluarga bangsawan mau tidak mau menyingkir untuk mereka Yindu terkenal di Yanjing. "Siapa yang tidak takut, jika kamu tidak bertarung? Kamu tidak bisa bertarung, kami saling kenal, datang dan duduklah di rumahku sebentar." Chu Xingguang tenang dan tenang, tanpa apapun rasa malu atas kekalahan. "Ya, tapi tidak hari ini." Xiao Chen menolak dengan sopan. Yan Lingkong memandang Xiao Chen, lalu ke pedang iblis Dugu, dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya, dan akhirnya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Sebaliknya, dia sangat tertarik pada dua wanita cantik Yan Qingcheng dan Abing, jadi dia justru menyiapkan hadiah dan memerintahkannya untuk dikirimkan kepada mereka. "Saudara Xiao." Pada saat ini, seseorang mendesak ke depan dan bahkan melewati Chu Xingguang dan Yan Lingkong.
Itu kamu. Cahaya dingin muncul di mata Xiao Chen. Dia sudah menyadari bahwa ini adalah Yu Tong, wakil komandan pengawal putri ketiga sombong dan mendominasi pada saat itu. Saudara Xiao, maafkan saya. Yu Tong dengan canggung memberikan hadiah besar dan berkata, Saudara Xiao, mohon maafkan saya dan lupakan ketidaknyamanan ini. Kali ini, saya mengikuti perintah putri ketiga untuk mengundang saudara Xiao dan saudara Dugu. Pedang Iblis. Dugu sangat diam dan tidak berbicara dari awal sampai akhir. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada yang harus kita lakukan, mari kita ubah tanggalnya. Wakil komandan penjaga menjadi cemas ketika mendengar ini, dan hampir berlutut, berkata, Saudara Xiao, ini salahku. 3 hari yang lalu terlalu tidak tahu malu. Maaf, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Tolong bantu saya, jika tidak, putri ketiga akan membunuh saya. Ini hanya pertemuan sederhana. Xiao Chen tidak bermaksud apa-apa sama sekali. Yu Tong merendahkan suaranya dan berkata, putri ketiga telah meminta, harimau kuat, untuk mundur saat menghadapi kesulitan. Saya tahu saudara Xiao dapat menyelesaikannya sendiri, tetapi bagaimanapun juga ini adalah niat sang putri, jadi mohon saudara Xiao. Berita ini mengejutkan Xiao Chen. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, oke. Petik 2, Saudara Dugu. Kemudian Yu Tong berjalan ke arah pedang iblis Dugu dan membisikkan beberapa patah kata. Aku tidak membutuhkan panduan pedang apapun. Dugu Sword Demon mendengus dingin. Ini bukan panduan pedang, tapi... Yu Tong dengan cepat menjelaskan. Oke, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Dugu Sword Demon mengangguk setuju. Jelas sekali bahwa Yu Tong sudah bersiap, dan kemudian Qilao, Yu Wenfeng dan yang lainnya setuju. Sekelompok anggota keluarga Yindu tercengang. Ini, putri ketiga sangat pandai dalam hal itu. Dia benar-benar menangkap mereka semua dan mengundang mereka pergi. Faktanya, yang paling dihargai semua orang adalah Xiao Chen dan Dugu Sword Demon. Adapun Yu Wenfeng dan yang lainnya, mereka semua menggunakannya untuk memenangkan kedua orang ini. Tentu lain ceritanya jika Anda jatuh cinta dengan kecantikan Yan Qingcheng yang memukau dan kecantikan Ah Bing. Meskipun itu adalah halaman terpisah, itu luar biasa. Bagaimana mungkin kediaman ketiga putri kekaisaran Sang tidak indah? Berjalan di jalan berbatu, melewati paviliun dan paviliun, berjalan melintasi jembatan kecil dan air yang mengalir, dan melintasi jembatan lengkung batu kecil, Xiao Chen dan yang lainnya sampai di kolam teratai, menyusuri koridor berkelok-kelok yang sejajar dengan danau. Xiao Chen dan yang lainnya memasuki paviliun di danau. Seorang wanita berpakaian putih sedang duduk sendirian di depan meja piano. Meskipun dia mengenakan kerudung, dia dapat menebak dari tubuhnya yang ramping dan anggun serta matanya yang jernih bahwa dia pasti wanita yang sangat menarik. Dan kemungkinan besar dia akan melakukannya, jadilah wanita yang seperti itu. Xiao Chen, Dugu Jianmo dan yang lainnya tidak menunjukkan niat untuk bersikap sopan, dan putri ketiga tidak terkejut. Dia tersenyum dan mengundang beberapa orang untuk duduk, dan bahkan mengundang Yan Qingcheng ke sisinya dengan penuh kasih sayang. Saya pernah ingin merekrut Anda sebagai teman, tetapi saya berubah pikiran. Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa bersedia melayani orang lain? Saya, Yin Ying, ingin berteman dengan Anda. Selamat datang. Aku bisa berteman denganmu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Pria tampan berambut biru kilau tersenyum, wajahnya sangat tampan sehingga wanita biasa akan menjadi gila penuh ketenangan. Dia berasal dari keluarga besar di hutan belantara selatan, dan dia sangat tertarik dengan hal semacam ini.
Metode mundur untuk maju adalah yang paling familiar. Haha, Tuan Kirau memang luar biasa. Jika dia mengunjungi keluarga besar di Hindu, saya khawatir banyak wanita cantik di Hindu akan meningkatkan standar pemilihan pasangan mereka beberapa tingkat, sepotong berita yang sangat dikhawatirkan oleh Tuan Kilau. Peri jenius Lanuo pernah muncul di kerajaan Sang Agung kita. Orang dalam telah diundang. Jika Tuan Kilau ingin mengetahuinya, Anda dapat bertanya secara detail banyak. Kirao mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus dan pergi di bawah kepemimpinan seorang putri muda. Bahkan Xiao Chen tergerak hatinya. Jika bukan karena identitasnya, dia pasti ingin mengikuti dan bertanya. Yu Wenfeng adalah pahlawan di antara manusia. Meskipun dia gagal total di Hindu, mohon percaya bahwa anak buah Hindu saya tidak memiliki niat buruk. Hanya saja perilaku mereka agak kasar. Mohon maafkan saya tahu bahwa Anda sangat berbakat dan sedikit orang bisa melakukannya. Terlebih lagi, Anda telah mengembangkan seni iblis 10.000 binatang, yang merupakan metode mental dari generasi Raja Iblis yang pernah menguasai dunia. Yang kurang dari Anda hanyalah jiwa binatang yang kuat jiwa untuk membantumu. Aku khawatir kamu akan mengalahkan mereka semua. Hanya ada sedikit saingan di antara generasi muda di dunia. Ada jiwa binatang langka yang terperangkap di rumahku pertama. Mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu. Yu Wenfeng membungkuk dalam-dalam dan pergi. Xiao Chen harus menghela nafas. Putri ketiga ini sangat pandai dalam hal itu. Putri ketiga terkekeh pelan dan berkata kepada Huo, saya tahu Anda berasal dari istana Huoyun di Xinjiang Barat. Seseorang memberi saya harta belum lama ini. Konon itu adalah manik dewa dari istana Huo. Yun, sambil menangis dan berkata dengan suara gemetar, tapi mutiara ilahi awan api. Sepertinya begitu. Kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Huo Niao juga membungkuk dalam-dalam dan segera pergi. Sister Abing, aku punya beberapa jamur giok pencinta kecantikan di sini, yang bisa membuatmu awet muda selamanya. Ah, benarkah? Jejak rasa iri langsung muncul di pipi cantik Abing. Tentu saja benar. Ayo, duduk di sini, saudari. Aku akan memberimu dan saudari King Cheng masing-masing 3 tanaman sebentar lagi. Seorang Binglian berjalan menuju putri ketiga dengan langkah lambat dan tersenyum. Ah Sui sedikit mengernyit, ingin menyalahkan adiknya, tapi dia tidak bisa mengatakannya di depan banyak orang. Gadis ini baru saja membeli 3 tanaman Ganoderma lucidum, yang sungguh membuatnya tidak bisa berkata-kata. Saudara Asui, aku punya bab lengkap tentang keterampilan sihir pemecah air di sini. Benarkah? Asui berhenti menyalahkan adiknya dan segera mengikuti pelayan istana pergi. Putri ketiga memandang Xiao Chen sambil tersenyum, lalu ke pedang iblis Dugu, dan menghela nafas, kalian berdua adalah orang-orang yang luar biasa, dan prospek masa depan kalian tidak terbatas. Saya benar-benar ingin mempertahankan Anda untuk saya gunakan, tetapi saya tahu ambisi Anda. Sayang sekali tidak menjadi kaya dan sejahtera di dunia ini. Petik 2. Saya pergi ke kota Tiandi 3 tahun lalu dan bertanya kepada seseorang apakah dia mau mengikuti saya ke utara. Saya bisa memberinya kekayaan yang besar. Melihat Anda, samar-samar saya ingat bahwa dia tidak ragu-ragu. Ekspresi penolakan sangat disayangkan bagi pria muda yang kuat dengan potensi besar. Menurutku jika dia masih hidup, dia mungkin tidak lebih buruk darimu. Pada titik ini, putri ketiga merasa sedikit emosional. Pedang iblis Dugu tetap diam. Xiao Chen memiliki perasaan khusus di hatinya. Sekarang sudah pasti bahwa putri ketiga adalah pemilik emas, keturunan dewa. 3 tahun lalu terlintas di benaknya dengan cepat. Yan Qingcheng jelas menebak siapa yang dibicarakan putri ketiga dan membuka mulutnya,
tapi tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih Tuan Putri atas kebaikanmu menghentikan harimau kuat itu untukku. Xiao Chen menangkupkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya tidak ingin tragedi 3 tahun lalu terulang kembali. Secara pribadi, aku benci keluarga tertentu. Xiao Chen harus mengakui bahwa putri ketiga kerajaan Dasang mungkin tulus, atau metodenya sangat pintar. Beberapa kata sederhana telah menghilangkan penghalang di antara dirinya dan meningkatkan niat baiknya. Tentu saja hal ini tidak ada hubungannya dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya sekedar apresiasi terhadap kemampuan bertindak seseorang. Dengan kilatan cahaya keemasan, Jin Zi, keturunan dewa, muncul di paviliun di tepi danau seolah-olah melakukan perjalanan melintasi luar angkasa. Ia mengelilingi Xiao Chen 3 kali, lalu menggaruk kepala dan telinganya, menunjukkan ekspresi curiga, yang terlihat sedikit lucu. Xiao Chen, sebaliknya, tertegun dan buru-buru menenangkan dirinya dan menahan seluruh auranya. Haha, melihat kemunculannya, putri ketiga tertawa dan berkata, Jinzi, kemarilah. Jinzi muncul di hadapan putri ketiga dengan suara mendesis, mengambil raja ginseng ungu emas yang diberikan putri ketiga padanya dan mengunyahnya. Xiao Chen terdiam, tak heran Jinzi tidak hanya memulihkan 9 tubuh kehidupan abadi, tapi juga membuatnya semakin menakutkan. Ternyata putri ketiga memberinya makanan spiritual seperti itu setiap hari, bahkan dibandingkan dengan jajanan keke, dia tidak kalah murah hati. Melihat Jinzi, dia sangat merindukan keke dan berharap binatang kecil itu akan segera kembali. Saudara Xiao, meskipun saya telah mengirim seseorang untuk memperingatkan harimau yang kuat itu, harap lebih berhati-hati. Bagaimanapun, keluarga ini selalu bertindak tanpa ragu dan perlu berhati-hati. Terima kasih, saya tahu. Saudara Dugu, saya tahu bahwa hanya berlatih ilmu pedang yang Anda miliki. Putri ketiga berkata sambil tersenyum, saya tahu bahwa Anda sama sekali tidak peduli dengan keterampilan pedang apapun, jadi saya secara khusus mencari 3 bab dari maksud pedang yang ditinggalkan oleh Zhang Sanfeng yang asli. Mendengar bahwa itu ditinggalkan oleh Zhang Sanfeng, tidak hanya Dugu Jianmo yang tergerak, tetapi juga Xiao Chen pun tergerak olehnya. Mereka adalah 3 patung batu. Setiap patung batu memiliki 3 tanda pedang. Putri ketiga bertepuk tangan, dan kedua prajurit itu dengan hati-hati memindahkan patung batu ke dalam paviliun. Manusia batu menunjukkan jejak waktu, dan jelas telah melewati angin dan salju yang tak ada habisnya. 3 bekas pedang di kepala, dada, dan kaki segera menarik pedang iblis Dugu, dan dia melangkah mendekat. Haha, saat itu, seorang pendekar pedang menghabiskan 30 tahun menghadapi manusia batu, jadi saya hanya membawa 1 manusia batu ke sini hari ini. Jika Anda ingin melihat 2 saudara Dugu lainnya, Anda dapat pergi dan menemui mereka kapan saja. Pedang iblis Dugu tidak lagi memperhatikan orang luar dan mulai mengamati sendirian. Xiao Chen tahu bahwa pedang iblis Dugu juga diikat di sini, dan putri ketiga sangat pandai dalam hal itu. Putri ketiga Yin Ying tersenyum lembut. Kemudian dia menoleh ke Xiao Chen dan berkata, Saudara Xiao sekarang sedang menyempurnakan pikirannya dan berlatih di dunia, kan? Tanda tanya, memurnikan hati tidak hanya sebatas di medan perang. Penyesalan, hidup selalu penuh dengan penyesalan, tidak ada yang bisa menghindarinya perlu bergerak maju dengan teguh. Meskipun dia mengatakan ini, Xiao Chen harus mengakui bahwa menyerang di medan perang jelas merupakan mimpi yang pernah dimiliki setiap orang. Dia merasa bahwa perhentian berikutnya mungkin adalah medan perang, tetapi dia tidak melakukannya, tidak ingin mengaturnya melalui tangan putri ketiga. Xiao Chen meninggalkan villa sang putri sendirian,
yang lainnya ditinggalkan oleh Yin Ying, putri ketiga kerajaan Sang, yang adalah orang pintar. Pada saat ini, seorang pria datang dengan cepat dan berkata, "Guru, seseorang meminta saya untuk mengirimkan surat kepada Anda." Xiao Chen membuka lipatan surat itu dan hanya ada satu kalimat di atasnya, "Saat Anda meninggalkan Yindu, Anda akan mati." Tanda tangannya bergambar harimau. Xiao Chen tertawa, lalu ekspresinya berubah dingin, dan dia berkata kepada utusan itu, "Katakan padanya untuk tidak menunggu di luar Yindu, aku akan memenggal kepalanya di Yindu dalam 10 hari." Adegan serupa muncul lagi, tapi Xiao Chen sudah melakukannya, bukan lagi Xiao Chen seperti sebelumnya. Paling buruk, dia mundur jauh dengan satu pukulan, mengubah penampilannya lagi, dan menghilang ke lautan luas manusia.